Jadi kenapa perusahaan saya kasih nama CV Diana Berjaya? Maksud lain cuma sebuah nama itu biar ada maknanya gitu loh. Makna intinya sebuah doa gitu loh. Penerang yang abadi untuk kejayaan. CV Diana Berjaya. Pengen bikin masjid sama suatu saat nanti saya juga mau ikutin jejak kakak saya pengen abaikan dunia, saya pengen hidup bagaimana biar bermanfaat bagi orang lain, masyarakat seluruhnya. Namanya kakak saya itu Raswin Amianto, dia nek wani ojo beti-beti, nek weti ojo wani-wani. Jadi kalau untuk penyesalan hidup saya selalu ambil positif, saya tidak pernah menyesali, cuman ya ada sebenarnya sedikit sesal dulu pernah ngecewain orang tua, keluarga dan semuanya, tapi intinya nggak ada lah yang kita sesali. Karena apa? Seiring berjalan waktu saya berprinsip gini, apa yang terjadi yang dulu sempat kita lukai harus kita obati, seperti itu. Contoh dulu, wow, kalau bandelnya saya emang nggak ada lawan di kampung. Rumah yang dibakar siapa? Rumah saya. Teman-teman dulu semua bahkan di kampung pun dipanggil si nakal, tapi alhamdulillah sekarang nih begitu seperti ini kita gantilah, kita udah pulang kampung kita enakin warga, kita ajak makan-makan. Jadi dulu yang tadinya buruk kita jadi sekarang ya alhamdulillah jadi baik, seperti itu. Terus apa tadi pertanyaannya? Jika bisa mengulang waktu Oh, 5-10 tahun belakang, apa yang mau dilakuin? kalau bisa ngulang waktu kita flashback ke dulu ya. Kalau sebenarnya saya pengen flashback lagi zaman sekolah dulu. Saya kalau dulu saya sekolahnya benar ya. Dulu kan saya dari sekolah SMP waktu itu saya udah ada sebenarnya nih ya, saya ada menjurus ke arah yang lebih positif daripada sekarang. Karena dulu di waktu masih usia-usia SMP pun saya udah banyak membantu warga ya dengan apa itu waktu itu namanya organisasi bantuan dari luar negeri, Plan Internasional kalau nggak salah. Oh ya, bapak-bapak yang dulu dulu terhubung atau terkonek di Plan Internasional tahun zaman dulu ya Pak ya, tahun 97, 96, 97 kalau nggak salah, apa 98 gitu ya, sebelum perusahaan deh. Ingat nih Pak, nih saya yang dari pesisir kidul dulu nih. Pasti bapak-bapak contoh dari Pak Bambang dari Jogja kalau masih ingat sama saya. Ini saya dulu Pak yang perwakilan dari Gunung Kidul dari Jogja, yang dulu bapak angkat sampai ke atas sampai saya bisa tahu bagaimana itu rumah sehat, bagaimana itu penampungan air yang bagus untuk di kampung, bagaimana caranya untuk kita punya ternak yang bagus. Waktu itu kita masih SD menuju SMP Pak, tapi alhamdulillah dengan organisasi itu kampung saya, terutama kampung di lereng Gunung Kidul bagian paling kidul, paling selatan, alhamdulillah sekarang mindsetnya udah berubah. Udah nggak ada lagi yang namanya lebuh Pak. Kalau orang Gunung Kidul pasti tahu namanya lebuh. Sekarang satu rumah punya toilet masing-masing Pak, itu berkat Plan Internasional. Saya berikan terima kasih untuk bapak-bapak asuh yang dari luar negeri yang dulu ngebantu kita sampai seperti ini. Dan kalau saya ingat waktu itu saya sebenarnya pengen flashback dulu, andai masa-masa itu berjalan mulus bisa kita ulang lagi, saya pengen fokus nerusin karir itu. Mungkin nggak seperti itu kalau musim waktu itu, tapi emang kita balik lagi ke kodrat, emang takdir ya. Waktu itu saya udah ada jalan mulus dari pihak Plan Internasional ya, beberapa anak nih bakalan dibawa ke luar negeri, kita di sekolahin, kita dibiasiswain sampai sampai lulus lah, pokoknya sampai manapun. Tapi ya namanya takdir kita nggak bisa berubah ya. Di situ mungkin kenakalan waktu itu ya, makanya kalau bisa flashback sebenarnya saya nggak mau nakal di waktu itu ya. Mungkin takdir yang seperti ini, alhamdulillah. Terima kasih untuk Plan Internasional yang telah berjasa untuk kampung saya, terutama untuk saya pribadi dan teman-teman saya yang dulu yang di
apa namanya, grup seni, grup apalah itu, banyak lah pokoknya, itu kenangan banget itu. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Siapa orang yang paling berkesan? Kalau orang yang paling berpengaruh ataupun paling me- mencetak mindset saya ini untuk sebagai seorang kontraktor, tetap kakak saya. Karena saya kenal pacul, kenal semen, kenal pasir itu dari kakak saya. Mana tahu tadinya saya begituan. Terus begitu saya ke perusahaan itu ya, sebenarnya saya di perusahaan itu nggak ada sih yang eh, mengajarkan secara hati ke hati. Tetap kakak saya yang mengajarkan dari hati ke hati itu. Di situ di perusahaan itu saya cuman bagaimana cara manajemen, manage karyawan, manage tenaga-tenaga itu, meminimalisir pengeluaran dan apa namanya, membesarkan profit. Udah itu doang yang saya ambil dari itu. Dan ya connect channel lah untuk material seperti ini. Jadi perusahaan saya cuma ambil itu doang. Kalau untuk yang membangun apa namanya, segi yang berjasa banget, tetap kakak saya yang pertama. Orangnya kecil tapi nyalinya gede kakak saya mah. Dia nggak pernah takut dalam artian mencoba, takut mencoba. Bahkan saya harus seperti ini, jalanin aja dulu, seperti itu dia selalu bilang gitu. Udah jalanin aja dulu, jalanin aja dulu. Bahkan dia pernah ngasih saya titip ke sebuah proyek yang saya nggak kenal tuh orangnya, dan saya nggak dipegangin duit sama sekali. Saya katanya suruh paper supaya bertahan hidup di tempat kayak gitu. Bisa nggak bertahan? Alhamdulillah bisa bertahan hidup. Dia pulang kampung, saya ditinggal di sebuah proyek dengan orang yang tidak saya kenal, saya nggak pegang duit sama sekali. Bagaimana saya cara bertahan hidup di proyek itu? Tapi alhamdulillah bertahan. Namanya kakak saya itu Raswin Amianto. Dia orangnya kecil, ini sekarang di Wonogiri sono. Sekarang udah, ya alhamdulillah saya mau ikutin jejak dia tuh. Sekarang lagi ngebangun masjid kayak gitu. Itu dia udah mau keluar dari dunia-dunia yang seperti ini, apa nama, dunia-dunia mau mengabaikan istilahnya dunia. Dia sekarang fokus untuk pembuatan masjid di Wonogiri, bahkan dengan tanpa modal loh itu. Anggaran yang udah keluar untuk masjid di Wonogiri sekarang udah hampir 4 miliar. Itu duit dari mana kita? Kalau logika bakalan ketemu, tapi diniatin dan didoain, alhamdulillah ada aja loh. Alhamdulillah masjid udah mau selesai. Bagi kalian yang mau apa namanya nyumbang untuk masjidnya, ya hubungin channel ini. Saya nggak tahu bagaimana nanti itunya ya kan. Ntar bisa ke connect langsung ke di daerah Wonogiri, daerah Muter sono lah. Ada di situ lagi dibangun masjid. Nah kakak saya di situ. Cita-citanya sekarang cuma pengen bikin masjid. Sama suatu saat nanti saya juga mau ikutin jejak kakak saya. Saya pengen abaikan dunia, saya pengen apa namanya, hidup bagaimana biar bermanfaat bagi orang lain, masyarakat seluruhnya, intinya itu. Gitu. Cita-cita saya sebenarnya cuma pengen punya yayasan yatim piatu. Itu cita-cita saya, itu baru cita-cita. Kalau sekarang ini profesi dunia yang mudah-mudahan dijabah sama yang di atas, sama Tuhan yang Maha Esa. Cita-cita saya nanti bakalan terwujud, walaupun kapan kita nggak tahu, yang penting kita masih ikhtiar. Bagi anak-anak muda yang pengen berusaha, dalam arti usaha itu dalam artian pengen pengen maju, saya punya pesan seperti apa yang saya jalanin ya. Yang perlu tekad, niat, dan kita harus bener-bener apa istilahnya namanya, menikmati. Pokoknya apapun itu profesinya, kita harus menikmati. Dan satu tuh pesan saya tuh, jangan pernah takut untuk gagal. Prinsip saya, yen wani ojo weti-weti, yen wedi ojo wani-wani. Kalau takut jangan berani-berani coba, tapi kalau berani jangan takut-takut. Hidup ini tuh tergantung kita sendiri, bukan tergantung orang lain, bukan tergantung presiden, bukan tergantung pemerintah. Tergantung kita sendiri, diizinin nggak sama yang di atas, sama Tuhan yang di atas. Kalau kita punya niat dan diridhoi, apapun pasti bisa terjadi, apapun itu. Jadi saya sih nggak menyarankan untuk anak-anak muda saat ini terus, wah pengangguran, saya pengen kerja, ngelamar sono ngelamar sini, nggak.
jelas dimanapun orang-orang hebat itu menyarankan kita untuk menggali potensi diri. Kita harus berani, kita harus wajib. Bagaimana caranya kita berusaha dengan diri sendiri. Kalau di kamus hidup saya nih sekarang nih, saat ini ya, mungkin kalau kan di saya, terutama di anak-anak saya nanti, tidak ada kamus di hidup saya ini untuk berteriak, wah saya pengen kerja, saya pengen cari kerja, saya pengangguran, jadi beban pemerintah, beban semuanya. Cobalah punya duit 100.000, buat modal apa kek, biar gimana caranya duit 100.000 jadi 200.000 kalau bisa, ya minimal 150 lah kalau nggak bisa 200.000. Itu namanya kita menggali potensi diri, bagaimana kita bisa mencukupi ekonomi kita tanpa membebani orang lain, seperti itu ya pesan sama anak-anak muda. Terus ini loh, jangan termakan gengsi. Zaman sekarang nih kalau kita mikirin gengsi, kita mikirin wah harus beginilah, wah harus gini-gini. Nanti oke lah, saat ini, di saat masih muda seperti ini, kalian ini masih mengutamakan gengsi, tapi next level berikutnya nggak bakalan jadi orang seperti itu. Jadi untuk gengsi itu kalau di kamus hidup saya itu nomor 99, hampir paling belakang itu. Gengsi itu nggak, yang paling penting itu potensi diri apa. Dan jangan lupa ingat sama yang di atas, berdoa, ikhtiar, diridhoi insya Allah main di atas, karena bukan orang lain ya yang menjadikan kita seperti apa dan bagaimanapun diri sendiri, bukan orang lain. Ingat, orang lain itu cuma referensi, buku, internet, semua itu cuma referensi cara kita menggali ilmu, cara kita mencari ilmu, cara kita mencari sumber pengetahuan. Tapi itu kalau tidak ada niat dan kemauan serta ikhtiar yang kuat dalam jiwa sendiri, itu nol besar. Bahkan orang pinter pun kayak apa, kalau nggak ada niat, ketekunan, nggak bakal jadi apa-apa. Itu ya pokoknya pesan buat anak-anak muda sekarang, nek wani ojo beti-beti, nek weti ojo wani-wani. Hikmah nama ya, hidup ini penuh perjuangan ya, dan perjuangan itu tidak, untuk kita itu tidak bisa kita wakilkan orang lain. Walaupun bapak kalian tuh orang kaya, walaupun bapak kalian itu seorang haji, walaupun bapak kalian tuh seorang yang sangat dihargai dan sangat kaya raya di segi ekonomi dan tapi itu tidak bisa menjamin kalian di masa hidup kemudian hari. Walaupun bapak kalian tuh kaya raya, kalian yakin dengan kekayaan orang tua kalian, tapi kalau kalian gak bisa menggali potensi diri, bakalan habis. Begitu bapak lu kalian gak ada, habis. Jadi jangan terlena ya. Ataupun di segi akhlak nih, bapak kalian haji, terpandang, kondang ya, wah, berakhlak bagus, tapi andai kalian nggak ngikutin apa yang diajarkan bapak, diajarkan agama, hilang, kasihan keluarga. Apa yang terjadi kalau misalnya bapaknya dengan nama harum seperti itu, sedangkan anaknya? Hari ini saya tekankan untuk percaya diri, keyakinan diri ditingkatkan ya, dan harus ikhtiar sambil berdoa, doa nggak boleh dilupaan. Jadilah karakter diri sendiri yang mantap, percaya diri, mampu, yakin, dan harus penting itu yakin dan berani, intinya gitu. Kalau mau membangun karakter seorang yang besar, harus bernyali besar juga, seperti itu. Assalamualaikum, nama saya Dian ya, saya direktur sebuah perusahaan bergerak di bidang sipil, interior, dan konstruksi. Jangan lupa tonton channel YouTube ini, karena apa? Di dalam channel YouTube ini banyak manfaat sekali, inspirasi hidup kalian bagi anak muda banyak sekali. Jadi yang butuh inspirasi hidup, subscribe lah, like, dan komen gitu, di
share lah, biar bagaimanapun kalau kalian peduli sama channel ini bagus ya dukung. Seperti itu, banyak inspirasi kehidupan di sini bagi kalian anak muda yang pengen cari inspirasi hidup seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.